Halo Bunda, kembali lagi bersama R9 Channel. Bunda jangan bingung lagi, ini mitos dan fakta dalam merawat bayi. Banyak sekali beredar anjuran dan pantangan saat merawat bayi, terutama yang baru lahir. Tidak jarang pantangan itu hanya mitos semata, alias tak bisa terbukti kebenarannya, bahkan tak masuk di akal. Beberapa contoh mitos mengatakan bayi tidak boleh dibawa keluar rumah karena takut sakit akibat melihat makhluk halus. Lalu ada lagi, bayi harus dibedong kuat agar kakinya tidak bengkok. Secara tak langsung, anjuran mitos ini membuat orang tua menjadi takut dan bingung. Untuk itu, mari ketahui fakta sebenarnya tentang mitos perawatan bayi menurut penjelasan dokter berikut ini. Berikut penjelasan tentang 10 mitos dan fakta dalam merawat bayi. 1. Bayi diberi kopi untuk mencegah kejang. Menurut dokter, Devia ini adalah mitos perawatan bayi yang tidak perlu dipercaya. Pasalnya, bayi tidak butuh asupan kafein dan memberikan kopi kepada bayi tidak ada manfaat nutrisinya. Kebiasaan memberikan kopi ke bayi justru menyebabkan masalah kesehatan berlanjut. Intinya, bayi hanya butuh ASI dan makanan bergizi untuk menunjang masa pertumbuhan mereka. 2. Bayi menyusu terus, ASI ibu tidak cukup. Bayi yang terus menyusu bukan berarti ASI ibunya tidak cukup atau kosong, jelas ini adalah mitos. Kondisi ini bisa saja terjadi saat bayi mengalami fase growth spurt atau bayi sedang mengalami percepatan pertumbuhan. Tanda-tandanya, si kecil memang jadi lebih sering menyusu. Kondisi ini umumnya juga hanya berlangsung dalam beberapa hari kok. 3. Jangan sering digendong, nanti bau tangan. Lagi-lagi, ini adalah mitos perawatan bayi yang tidak terbukti benar. Dijelaskan oleh dokter Devia, bau tangan adalah hal yang tidak menyangkut perkembangan fisik dan mental bayi. Bahkan, dengan menggendong, bisa membuat bayi merasa tenang dan aman. Tidak ada istilah bau tangan, menggendong adalah salah satu cara menenangkan bayi, membuat bayi merasa aman dan nyaman, kata dokter. 4. Pakai bantal isi beras agar kepala tidak peang. Kepala bayi yang peang biasanya disebabkan karena ada penekanan di salah satu sisi. Dokter Devia menyarankan untuk tidak perlu memakai bantal berisi beras. Untuk menghindari kepala bayi peang, ibu cukup mengganti posisi kepala si kecil. Misalnya, memposisikan bayi dengan tidur miring kanan atau ke kiri secara bergantian. Selain itu, ibu juga bisa rutin melakukan sesi tummy time atau menengkurapkan bayi ketika si kecil memasuki usia 5 bulan. 5. Tempel koin di pusar agar tidak bodong. Sering menggunakan koin di udel bayi setelah habis lahiran, berharap lagi jika mau melakukan mitos perawatan bayi ini. Bayi baru lahir memang cenderung memiliki pusar yang menonjol. Namun, 90% tonjolan pusar tersebut akan menghilang seiring waktu perkembangan anak. Lantas, adakah yang menjamin koin yang dipakai ke pusar anak bersih dan bermanfaat? Alih-alih mencegah bodong, pusar anak malah bisa tersumbat bakteri dari koin dan menyebabkan infeksi. 6. Bedong agar kakinya lurus. Mitos membedong bayi memang paling lazim terjadi. Banyak yang mengatakan membedong bayi bertujuan supaya kaki anak nantinya tidak berbentuk O. Hal ini dibantah oleh dokter Devia. Menurutnya, tujuan dari membedong adalah untuk menghangatkan tubuh dan membuat si kecil nyaman serasa dipeluk.
Jika mau membedong tidak perlu terlalu kuat, ini berisiko membuat napas bayi jadi sesak. 7. Bayi sering menangis pertanda melihat hantu. Mitosnya, bayi yang suka menangis pada malam hari tanpa sebab pertanda sedang melihat hantu. Faktanya, bayi bisa saja sedang memasuki fase purple crying. Pada fase ini, bayi akan menangis terus-menerus tanpa sebab dan ini merupakan salah satu cara mereka untuk berkomunikasi. Misalnya, komunikasi karena popoknya basah atau bahkan lapar ingin menyusu. 8. Jangan keluar rumah sebelum berusia 40 hari. Selain bedong, pantangan bayi tidak boleh keluar rumah selama 40 hari juga banyak dipercaya oleh orang tua. Katanya, membawa bayi keluar rumah, selain imunisasi dan berjemur, bisa menyebabkan mereka sawan akibat bertemu makhluk halus. Faktanya, anjuran ini ditujukan karena bayi usia 40 hari ke bawah masih rentan terkena penyakit dari luar. Sebab, antibodi bayi baru lahir belum terbentuk sempurna. 9. Rambut dicukur terus supaya lebat. Masih banyak yang percaya, kalau sewaktu bayi sering dicukur, dewasa nanti rambutnya akan lebat. Faktanya, secara medis, rambut tipis dan lebat itu tergantung dari genetik orang tuanya. Bukan karena membotakinya terus-menerus. Untuk itu, tidak perlu mencukur rambut bayi terlalu sering. Salah-salah bisa menyebabkan kulit kepalanya luka iritasi karena terkena pisau cukur. 10. Mencubit hidung bayi supaya mancung. Bayi Anda lahir dengan hidung pesek. Kalau sampai sekarang Anda masih mencubitnya dengan tujuan mancung, Anda melakukan hal yang salah. Hidung mancung atau pesek pada bayi disebabkan karena faktor keturunan orang tuanya. Mencubit hidung bayi keras-keras atau terlalu sering malah akan membuat ia tidak nyaman karena hidungnya sakit. Nah, beberapa mitos perawatan bayi di atas sudah diluruskan ya. Sebelum memutuskan gaya merawat bayi atau memberikan asupan gizi pada bayi, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter anak. Nantinya dokter akan menentukan perawatan yang tepat sesuai kondisi masing-masing anak. Artikel dikutip dari Klik Dokter. Sekian informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe.